Alhamdulillah, alladzi anzala minas samaa'i maa'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alullahi andadan wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kita 3 hari lagi kita akan memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah dalam ke-1 tahun negara ini berdiri oleh para pendiri dan tokoh-tokoh Islam. Berbagai bentuk perayaan diadakan guna memperingati hari lahir sebuah nation state bernama Indonesia. Bentuknya mulai dari perayaan yang formal berupa upacara-upacara kenegaraan hingga bentuk non formal yang dilakukan masyarakat hingga tingkat rukun tetangga atau RT. Sebuah upaya melakukan reorientasi terbentuknya kehidupan bersama sebagai negara dan bangsa. Kesadaran hidup bernegara perlu diperkokoh dengan membangun karakter building bangsa ini berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ungkapan ini diucapkan oleh Presiden pertama RI memiliki makna yang mendalam. Ungkapan ini memberi harapan besar kepada bangsa ini. Kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, ia justru merupakan titik awal bagi kehidupan baru sebuah bangsa. Setelah merdeka, watak bangsa harus dibangun berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar tertanam nilai-nilai sesuai dengan ajaran agama Islam dalam mengatur kehidupan bersama berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan ini sesuai dengan pesan yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Surat Al-Insyirah ayat 5-7. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bagaimana makna kemerdekaan kita kali ini terkait dengan karakter building kita? Apakah karakter building atau pembinaan keimanan ini bukan masalah di Indonesia? Terutama SDM buat Islam di bidang ekonomi dan berbagai bidang yang lain. Terkait dengan pembinaan watak kemerdekaan erat dengan keleluasaan dalam menjalani hidup dan kehidupannya, bebas menentukan pilihan untuk kehidupan yang lebih baik, bahagia dan selamat dunia akhirat. Esensi dari kemerdekaan sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia punya arti kebebasan atau keadaan berdiri sendiri, bebas lepas tidak terjajah lagi. Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang berhak menentukan nasib sendiri. Kemerdekaan merupakan hasil dari retorika anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Itu dianggap telah menghasilkan nasionalisme. Sebuah konsep menjadi standar yang jelas ditarik batas-batas negara, kewilayahan, dan rakyat berdaulat untuk menentukan apa yang sesungguhnya dimaksud dengan diri sendiri. Diri yang punya hak untuk menentukan nasib politiknya sendiri. Dengan kata lain,
negara tertentu tidak lagi boleh turut campur dalam menentukan kehidupan pribadi negara lain. Orang-orang yang tinggal di dalamnya juga memiliki kebebasan dan menentukan dan menjalani kehidupannya. Bila masih dalam keadaan terancam atau tergantung, itu berarti masih dikuasai dan di bawah pengaruh pihak lain. Bangsa itu masih belum merdeka. Dalam menjalani kehidupannya itu, orang-orang bersangkutan yang paling tahu kondisi diri mereka sendiri. Mereka lah yang paham akan potensi yang dimiliki. Mereka juga yang menghadapi persoalan dalam keadaan tersebut. Mereka pula yang memiliki sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupannya. Terkait dengan hal-hal tersebut, suatu bangsa memerlukan pembinaan terhadap dirinya guna menjalani kehidupan itu. Kesesuaian watak yang dibangun dengan keadaan yang ada menentukan keberhasilan hidup sebuah bangsa. Sebagai bangsa merdeka, kita bebas menentukan watak dan melakukan pembinaannya berdasarkan nilai-nilai ajaran Al-Quran. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, hari kemerdekaan setiap tahun kita peringati dan kita rayakan yang bertujuan untuk merefleksikan peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa ini pada setiap manusia. Generasi sekarang tidak mengalami secara langsung apa yang terjadi pada saat sebelum hingga tercapainya kemerdekaan. Tanpa upaya memunculkannya kembali, makna penting kemerdekaan itu bisa tidak lagi terasakan. Ia menjadi peristiwa biasa saja, bahkan terlewatkan begitu saja. Ada sejumlah nilai yang dapat kita teladani dalam peringatan kemerdekaan yang sudah menjadi kebiasaan kita. Yang utama, guna mengungkapkan rasa syukur atas rahmat Allah yang Maha Esa yang memberikan karunia dengan nikmat yang sangat besar kepada bangsa Indonesia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'ajjala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Di samping itu, bila diresapi upaya peringatan ini dapat mengingatkan kembali nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia yang berhasil menghantarkan segala bangsa ini ke depan pintu gerbang kemerdekaannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, beberapa sikap setiap muslim yang harus kita mantapkan. Pertama, jiwanya rela berkorban, biasanya dari tingkat RT hingga lingkungan lembaga tinggi negara. Masyarakat dengan sukarela membenahi dan menghiasi lingkungan. Mereka saling bahu-membahu dan mengeluarkan sejumlah materi dengan ikhlas guna mempercantik lingkungan. Sejumlah pengecatan pagar, pembersihan lingkungan, dan bendera diupayakan pengadaannya. Bentuk ini mengandung sekaligus etos kerja, keikhlasan, dan kejujuran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Ankabut 69. Yang kedua, semangat yang bentuknya bisa kita lihat dalam kegiatan yang cenderung berupa perlombaan-perlombaan yang bersifat keagamaan seperti MTQ, Nasyid, Marawis, Busana Muslim, dan lain di samping yang bersifat sosial. Mereka didorong untuk melakukan perjuangan tertentu
agar bisa meraih keberhasilan. Kerja keras serta kecakapan akan berbicara. Mereka dengan dilengkapi hal tersebut akan memenangkan kompetisi sebagaimana dahulu para pejuang berusaha meraih kemerdekaan. Allah berfirman, "Fastabiqul khairat," maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Al-Baqarah ayat 148. Yang ketiga, persatuan atau kebersamaan. Kegiatan peringatan biasanya memerlukan persatuan. Artinya, sebuah upaya tidak akan berhasil bila tidak dilakukan bersama-sama. Panjat pinang sebagai permainan terpopuler dalam 17-an sebagai contohnya, sulit untuk memanjat seorang diri. Bila ini dilakukan, seorang tidak akan mencapai hadiah-hadiah yang disediakan di puncak. Pohon ini merupakan tamsil bagi kita umat Islam agar selalu memperkokoh persatuan dan kesatuan agar kita dapat mencapai tujuan. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, "Berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai." Yang keempat, gotong royong. Peran satu orang akan menentukan keberhasilan mencapai tujuan bersama. Berlaku pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Masing-masing bagian memberikan sumbangsih sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Inilah gambaran umat Islam yang telah diperlihatkan agar saling membantu sesama kita, bukan sebaliknya. Allah berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Al-Maidah ayat 3. Dan hadis Nabi SAW bersabda, "Wallahi fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhi." Allah selalu menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Hadis Bukhari. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, perayaan proklamasi hanyalah puncak untuk memperingati nilai-nilai penting proklamasi kemerdekaan. Hanya bagian kecil dari upaya membangun watak bangsa. Upaya yang lebih besar perlu dilakukan dengan lebih serius dan terus-menerus. Perlu dilakukan upaya yang keras dan cerdas agar penerapan nilai-nilai yang ada di tengah kehidupan masyarakat memberikan manfaat bagi mereka, sampai watak bangsa kita benar-benar menjadi badatun, tayyibatun, warabun ghafur. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. As-Saba ayat 15. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'u wa alamu anna Allah salla ala nabiyyi qadiman wa amarna bi dhalika rishadan lana wa ta'lima wa qad qala
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى النبيين والمرسلين والملائكة المقربين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم احفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وقم الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على